Strategi dan Transformasi Digital PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Muhammad Budi Purwanto, Kepala Divisi Operasional TI Perdagangan dan Pendukungnya PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Isman Baskoro, Ibu Bapak Direksi Anggota Bursa Efek, Ibu Bapak Perwakilan Mediator Remote Trading, Vendor Bofis dan Independent Reviewer, dan juga rekan-rekan dari PT Bursa Efek Indonesia. Terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam sosialisasi pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering. Perkenalkan, saya Kinang selaku MC pada sosialisasi pagi hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum sosialisasi ini dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian Ibu Bapak dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini. Mohon kesediaan Ibu Bapak untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami sampaikan melalui kolom chat atau bisa melakukan scan QR Code yang tertera pada layar Ibu Bapak sekalian. Untuk sesi tanya jawab, Ibu Bapak dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menyebutkan nama Ibu Bapak, kemudian perusahaan, diikuti dengan pertanyaan. Pertanyaan yang masuk di kolom Q&A akan dibacakan untuk kemudian dijawab oleh narasumber. Dapat kami informasikan juga bahwa kami akan mengadakan kuis setelah sesi tanya jawab. Adapun hal ini kami lakukan untuk mengukur tingkat pemahaman Ibu Bapak atas materi yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini. Kami juga akan memberikan hadiah menarik kepada 25 peserta yang memiliki nilai tertinggi pada pos-tes tersebut berupa top up saldo GoPay senilai Rp200.000. Dapat kami sampaikan bahwa kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu atas 25 peserta tersebut dan pemenang akan kami hubungi untuk keperluan pengiriman hadiah. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, izinkan kami membacakan agenda pada pagi hari ini. Acara sosialisasi hari ini akan dibuka oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Irfan Susandi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi terkait dengan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Ferry dari Divisi Strategi dan Transformasi Digital PT Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab dan akan ditutup dengan sesi post-test. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami mohon kepada Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Irfan Susandi, untuk dapat membuka acara sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak Irfan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Kinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu dan Direksi Anggota Bursa, Bapak Ibu dari IT Officer dan Compliance Officer dari Anggota Bursa, Bapak Ibu dari Independent Reviewer, Bapak Ibu dari Vendor Office, dan juga Pak Sunandar selaku Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia, serta rekan-rekan Bursa Efek Indonesia lainnya. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saat ini kita masih melakukan pertemuan dalam bentuk virtual ya Bapak Ibu. Semoga walaupun pertemuan dalam bentuk virtual tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Saat ini perkembangan teknologi ini begitu pesat Bapak Ibu, sehingga memberikan kesempatan anggota bursa untuk memberikan berbagai layanan dan meningkatkan kemampuan anggota bursa untuk menjangkau nasabah dan memperluas jaringan pemasaran. Layanan anggota bursa ini dalam bentuk online trading maupun DMA ini memiliki peranan penting sebenarnya, karena dapat menambah jumlah investor secara cepat dan meningkatkan frekuensi atau aktivitas transaksi juga dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi juga meningkatkan layanan pembukaan rekening secara online dan meningkatkan inklusi bagi para investor kita. Bapak Ibu para peserta, jadi berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia saat ini 50% transaksi bursa difasilitasi oleh anggota bursa melalui layanan online trading dan DMA. Oleh sebab itu, bursa memandang perlu untuk memberikan acuan dan ketentuan yang lebih teknis bagi para anggota bursa dalam rangka pengembangan layanan online dan DMA-nya, agar layanan yang diberikan oleh anggota bursa ini sudah melalui suatu proses yang komprehensif,
dan review yang proper serta efektif sehingga dapat menjadi layanan handal dalam rangka memenuhi kebutuhan industri, dalam hal ini juga kebutuhan dari nasabahnya, dan juga mewujudkan salah satu concern dari Bursa Efek kepada anggota bursa untuk terkait dengan aspek keamanan dari transaksi tersebut dan juga perlindungan investor atas layanan yang diberikan oleh para anggota bursa. Nah, selain layanan online dan DMA, saat ini juga anggota bursa sudah banyak menerapkan automated ordering yang ditawarkan kepada para nasabahnya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan automated ordering, kami di Bursa Efek Indonesia juga mengharapkan bahwa penyampaian pesanan ini harus mengedepankan keteraturan penyampaian pesanan dan dilengkapi dengan pengawasan yang memadai atas pelaksanaan automated ordering yang diberikan oleh anggota bursa kepada para nasabahnya. Untuk itu, bursa harus memastikan bahwa automated ordering ini tidak mengganggu mekanisme perdagangan bursa yang ada, yang wajar, teratur, dan efisien, sehingga bursa merasa perlu untuk menerbitkan peraturan sebagai acuan dan penegasan terkait hal-hal yang boleh diterapkan maupun tidak boleh diterapkan oleh anggota bursa dalam memberikan layanan atau servis dalam bentuk automated ordering. Maka dalam kesempatan ini kami sampaikan pentingnya perencanaan dan pelaporan anggota bursa kepada bursa atas setiap pengembangan dan perubahan sistem yang dilakukan, agar proses review yang dilakukan oleh bursa untuk setiap pengembangan yang bersifat material bertujuan untuk memastikan kesesuaian, fungsionalitas, keamanan, dan kecukupan kapasitas dari sistem anggota bursa tersebut ataupun dampak dari sistem anggota bursa tersebut terhadap sistem yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena berdasarkan catatan bursa terjadi beberapa kali kejadian pengembangan atau perubahan yang dilakukan oleh anggota bursa tanpa melalui persetujuan atau review dari kami di Bursa Efek Indonesia yang memberikan dampak yang merugikan bagi anggota bursa tersebut dan juga memberikan ancaman bagi stabilitas dari sistem Bursa Efek Indonesia sendiri, yang dimana dampak terbesarnya adalah dapat merugikan pasar secara keseluruhan. Pagi hari ini narasumber dari Bursa Efek Indonesia akan melakukan pemaparan terkait dengan pedoman fasilitas pesanan langsung dan penerapan automated ordering yang merupakan penyebaran dari ketentuan Bursa Efek Indonesia nomor 3K tentang fasilitas pesanan langsung dan atau penerapan automated ordering oleh anggota bursa. Dan hal ini bursa telah menjabarkan aturan tersebut dalam level yang lebih teknis dalam bentuk panduan sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh anggota bursa maupun vendor yang melakukan pengembangan sistem ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan review atas pengembangan sistem tersebut. Terkait dengan POJK 21, POJK 4 2021 tentang peluang bagi mitra pemasaran PPE yang dapat bekerjasama dengan anggota bursa, pedoman yang diterbitkan oleh bursa ini juga akan memberikan penjelasan teknis bagaimana mitra tersebut dapat bekerjasama dengan AB sebagai pihak lain sebagai penyedia software as a service sebagai bentuk dari channeling sistem penyampaian pesanan nasabah kepada anggota bursanya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah proses sosialisasi ini diharapkan Bapak Ibu dapat memahami ketentuan terkait dengan pengembangan sistem online, trading dan DMA serta penerapan automated ordering, sehingga Bapak Ibu dapat lebih efektif dalam melakukan proses pengembangan dan memenuhi kebutuhan perusahaan Bapak Ibu dalam memberikan layanan kepada para nasabahnya. Demikian saya harapkan proses sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak Ibu juga dapat memahami, tapi sekiranya memang dalam proses sosialisasi ini masih banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa diajukan atau belum terkait dengan Bapak Ibu dapat menghubungi kami, baik dari teman-teman di divisi keanggotaan maupun dari teman-teman di divisi informasi teknologi kita, baik dari divisi OTD maupun divisi pengembangan TI, untuk berkomunikasi dan berdiskusi agar tujuan kita bersama ini dapat dicapai. Terima kasih, selamat berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas pembukaannya. Ibu Bapak, kami ingatkan kembali bagi Ibu Bapak yang memiliki pertanyaan atau ingin menanggapi, silahkan untuk menyampaikan melalui kolom Q&A. Nanti kami akan bacakan pertanyaan ataupun tanggapannya. Bagi Ibu Bapak yang melakukan raise hand, kami mohon izin untuk diturunkan ya tangannya. Baik, Ibu Bapak, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi terkait pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Indra Ferry untuk dapat menyampaikan materinya. Kepada Bapak Indra, kami persilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Irfan Susandi selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa. Kemudian yang saya hormati Bapak Sunandar selaku Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko. Yang saya hormati Bapak Ibu Direksi Anggota Bursa. Kemudian juga Bapak Ibu dari IT Officer dan Compliance Anggota Bursa. Kemudian Bapak Ibu vendor brokerage office system, lalu Bapak Ibu dari independent reviewer, dan kemudian Bapak Ibu kepala divisi dari internal Bursa Efek Indonesia dan rekan-rekan dari internal Bursa Efek Indonesia yang juga mengikuti sosialisasi ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan dan memaparkan terkait dengan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering, yaitu dalam keputusan direksi anggota Bursa Efek nomor 00033 itu bulan 6 tahun 2022 dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2022. Nah, sebagai pengantar, latar belakang dari Bursa Efek Indonesia mengeluarkan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering ini adalah, yaitu pedoman ini merupakan pengganti dari yang sebelumnya, itu surat edaran nomor 005 ya, yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2011 yang lalu. Nah, yang sebelumnya itu dengan nama fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah, yang sekarang dikeluarkan dalam bentuk pedoman dengan nama itu pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering. Nah, pedoman ini merupakan turunan dari peraturan nomor 3K yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mengatur terkait sistem anggota Bursa Efek yang diakses langsung oleh nasabah. Kemudian ruang lingkup dari pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering ini yaitu yang pertama itu untuk kepatuhan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh regulator. Hal ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, itu tentang disebutkan peraturan POJK nomor 21 POJK 04 tahun 2022 itu menjelaskan terkait kerjasama dari mitra pemasaran perantara pedagang efek, seperti itu. Lalu yang kedua itu ketentuan bagi anggota Bursa Efek yang menyediakan fasilitas pesanan langsung. Nah, ini sebelumnya telah ada ketentuannya dalam SE 005 tahun 2011. Di sini kami melakukan pendetailan dan juga menyesuaikan dari perkembangan teknologi dan masukan dari Bapak Ibu anggota Bursa Efek. Lalu yang ketiga itu ketentuan bagi anggota Bursa Efek yang menyediakan fasilitas pesanan langsung dengan melakukan kerjasama layanan atau menggunakan jasa pihak lain. Nah, di sini juga akan ada ketentuan terkait tadi yang POJK 21, lalu juga dengan apabila Bapak Ibu dari anggota Bursa akan menggunakan sistem yang disediakan oleh software as a service atau penyedia aplikasi, seperti itu, dan juga menggunakan sistem online trading ataupun DMA yang disediakan oleh mediator remote trading, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ketentuan teknis bagi anggota Bursa Efek yang menerapkan automated ordering. Nah, ketentuan mengenai automated ordering sekarang sudah bisa dilihat langsung oleh anggota Bursa Efek itu dalam pedoman ini. Kemudian tujuan dari dikeluarkannya pedoman atau disusunnya pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering ini, yang pertama itu untuk menjaga keamanan dan ketersediaan sistem fasilitas pesanan langsung yang sama-sama kita ketahui pada saat ini atau dimulai saat awal pandemi itu peningkatan investor retail itu sangat pesat, apalagi dari milenial. Nah, dari milenial itu lebih banyak menggunakan sistem dari mobile-nya atau sistem online trading. Maka dari itu selain akses yang bisa langsung dijangkau oleh investor tersebut, itu juga kita harus menjaga keamanan dan ketersediaan sistem tersebut. Nah, lalu yang kedua itu membuka dan mengatur terkait pembukaan layanan sistem pesanan langsung yang disediakan oleh pihak lain, karena saat ini aplikasi-aplikasi yang disediakan pihak lain itu bisa menawarkan misalnya bentuk UI yang lebih menarik dan sebagainya. Jadi kita membuka peluang anggota bursa untuk bekerja sama dengan pihak lain, itu termasuk juga dalam POJK 21 tadi yang telah disampaikan,
sebagai channeling untuk pemasaran dari produk pasar modal itu sendiri. Lalu yang ketiga, memberikan ketentuan terkait penggunaan automated ordering oleh anggota bursa. Lalu yang terakhir, memberikan pengaturan yang lebih terstruktur agar mudah dipahami oleh anggota bursa, mediator remote trading, vendor brokerage office system, dan independent reviewer. Selanjutnya dalam pedoman ini, saya akan menyampaikan istilah umum yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu terkait fasilitas pesanan langsung. Jadi fasilitas pesanan langsung itu adalah fasilitas yang disediakan oleh anggota Bursa Efek yang memungkinkan nasabahnya menyampaikan sendiri penawaran jual dan atau permintaan beli efek melalui brokerage office system dan perangkat remote trading anggota Bursa Efek yang dilengkapi dengan validasi otomatis untuk selanjutnya diteruskan ke sistem Jakarta Automated Trading System atau JATS. Lalu selanjutnya ada istilah yang namanya automated ordering. Jadi automated ordering itu adalah pesanan secara elektronik yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengeksekusi pesanan perdagangan efek tanpa intervensi manusia untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditetapkan antara lain seperti volume, harga, instrumen, pasar, jenis, waktu, dan berita. Nah, selanjutnya dalam pedoman ini akan dibagi dalam 3 bagian yang seperti saya sebutkan di dalam pengantar, yaitu bagian pertama itu ketentuan terkait anggota Bursa Efek yang akan menyediakan fasilitas pesanan langsung. Bagian kedua akan ada nanti aturan tambahan terkait anggota Bursa Efek yang akan menggunakan jasa dari pihak lain, dan yang ketiga itu ketentuan terkait automated ordering. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama, yaitu ketentuan bagi anggota Bursa Efek yang menyediakan fasilitas pesanan langsung. Nah, ketentuan pertama yang diatur dalam bagian pertama ini yaitu ketentuan terkait tata kelola sistem keamanan. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu terkait dengan kerahasiaan informasi atau confidentiality. Jadi, ini digunakan untuk memastikan informasi yang ada di sistem fasilitas pesanan langsung anggota Bursa Efek itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak mendapatkannya. Lalu yang kedua terkait dengan keutuhan informasi atau integrity, yaitu untuk memastikan ketepatan atau akurasi, konsistensi, dan validitas informasi yang ada di sistem fasilitas pesanan langsung. Lalu yang ketiga itu ketersediaan informasi atau availability, yaitu untuk memastikan informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang setiap saat dibutuhkan pada sistem fasilitas pesanan langsung yang disediakan oleh anggota Bursa Efek atau menggunakan jasa pihak lain. Nah, yang berikutnya ketentuan terkait pengelolaan informasi dan perangkat cadangan. Jadi yang pertama ketentuan ini itu anggota bursa atau sistem fasilitas pesanan langsung itu dapat melakukan aktivitas backup data dan audit trail setiap hari dengan tetap menjaga integritas dan keamanan data yang ada pada audit trail atau backup data tersebut. Nah, lalu yang kedua ini ketentuan baru ya dari sebelumnya di SE 005 ketentuan yang tidak ada, yaitu menyediakan sistem fasilitas pesanan langsung di area Disaster Recovery Center anggota bursa apabila lebih dari 50% atau 50/100 dari total nilai transaksi anggota Bursa Efek itu berasal dari transaksi yang dilakukan melalui sistem fasilitas pesanan langsung atau yang kita familiar itu sistem online trading dan automated direct market access atau DMA. Nah, itu berdasarkan perhitungan dari nilai transaksi yang dilakukan oleh bursa dengan ketentuan. Yang pertama itu perhitungan nilai transaksi dilakukan oleh bursa setiap bulan Juli, setiap tahunnya. Kemudian itu kewajiban untuk menyediakan sistem fasilitas pesanan langsung di area DRC ini wajib dipenuhi oleh anggota Bursa Efek paling lambat 1 tahun sejak bursa mengeluarkan surat pemberitahuan kewajiban dimaksud. Nah, jadi karena meningkatnya investor retail yang menggunakan sistem fasilitas pesanan langsung seperti online trading dan DMA dari anggota bursa, maka kami memandang arah perkembangan investor itu akan lebih banyak ke sistem online trading untuk melakukan transaksi. Jadi sistem online trading ini untuk menjaga keamanan tersebut, sistem online trading ini harus ada backupnya. Karena sebelumnya itu ketentuan dari bursa untuk menyediakan online trading itu diwajibkan di area mindset saja. Nah, apabila di ketentuan ini, apabila lebih dari 50% dari total nilai transaksi AB tersebut atau anggota Bursa Efek berasal dari online trading atau DMA, maka AB tersebut diwajibkan untuk menyediakan online trading atau DMA tersebut di area
BRC. Nah, kewajibannya itu akan dihitung setiap bulan Juli oleh bursa. Misalnya di bulan Juli tahun ini, maka kita akan menyampaikan, dari bursa akan menyampaikan kepada anggota Bursa Efek itu surat pemberitahuan kewajibannya dan harus dipenuhi paling lambat itu di bulan Juni tahun depan. Jadi kita memberikan waktu, spare waktu selama 1 tahun untuk mempertimbangkan pengembangan yang dilakukan oleh anggota bursa dan juga pengadaan sistem berserta perangkat jaringan lainnya, seperti itu. Lalu poin ketiga yaitu menyediakan peralatan pengganti untuk menggantikan peralatan yang rusak, baik disediakan sendiri oleh AB ataupun menggunakan jasa vendor melalui kontrak jasa pemeliharaan. Jadi juga selain backup BRC, kita minta juga untuk menyediakan backup perangkat apabila terdapat perangkat yang rusak pada saat pelaksanaan transaksi atau perdagangan, seperti itu. Selanjutnya terkait source code aplikasi dari fasilitas pesanan langsung. Nah, guna menjaga kelangsungan operasi, anggota Bursa Efek harus memiliki jaminan ketersediaan source code aplikasi yang digunakan dengan ketentuan yang pertama itu memiliki prosedur tertentu bagi anggota Bursa Efek yang mengembangkan sendiri aplikasinya. Jadi Bapak Ibu dari anggota Bursa Efek yang aplikasinya dikembangkan secara in-house itu harus memiliki prosedur tertentu untuk keamanan dari source code dan kesetiaan dari source code aplikasi tersebut. Atau untuk Bapak Ibu yang menggunakan vendor, maka dapat memilih untuk yang pertama itu menyimpan source code-nya di escrow agent, atau yang kedua memiliki perjanjian dengan vendor yang paling kurang mengatur hal sebagai berikut. Yang pertama itu si vendor itu wajib menjaga versi terakhir yang diinstal di anggota Bursa Efek. Lalu yang kedua, apabila vendor tidak bisa memberikan support maintenance, maka wajib menyerahkan source code ke anggota Bursa Efek. Itu terkait dengan source code dari aplikasi fasilitas pesanan langsung anggota Bursa Efek. Lalu selanjutnya juga harus menerapkan sistem pemantauan atau monitoring. Nah, jadi sistem pemantauan monitoring ini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu memonitor dan menjaga ketersediaan setiap komponen sistem seperti aplikasi, operating system, server, perangkat keamanan, dan perangkat komunikasi dalam fasilitas pesanan langsung. Lalu juga log activity atau catatan aktivitas di dalam sistem fasilitas pesanan langsung itu juga harus dimiliki. Lalu juga memiliki fungsi audit trail beserta data yang mendukung kejadian tersebut. Fungsi audit trail ini harus aktif setiap saat. Jadi setiap Bapak Ibu menjalankan sistem fasilitas pesanan langsung, setiap hari perdagangan itu fungsi audit trailnya harus berjalan untuk mencatat setiap kejadian yang ada di fasilitas pesanan langsung dari anggota bursa tersebut. Lalu yang keempat itu data yang tercatat dalam audit trail paling kurang memuat waktu kejadian, kemudian IP address, user ID, dan data mengenai kejadian tersebut seperti apa. Jadi detailnya seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ada kategori kejadian seperti itu. Yang selanjutnya itu menghindari adanya fungsi untuk menonaktifkan audit trail kecuali hal tersebut tidak dapat dihindari, misalnya pada peralatan teknologi informasi yang merupakan produksi massal. Nah, jadi ini apabila Bapak Ibu yang menggunakan sistemnya itu customize, itu harus menghindari adanya fungsi untuk menonaktifkan audit trail kecuali aplikasi tersebut yang dijual secara massal dan itu untuk melakukan supportnya atau customize-nya memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya kebijakan terkait pengendalian akses dan password. Nah, untuk pertama itu terkait autentikasi. Nah, ini kita juga detailkan dari yang sebelumnya di SE 005, yaitu untuk autentikasi aplikasi fasilitas pesanan langsung hanya dapat diakses setelah proses autentikasi dilakukan melalui 2 tahap. Nah, tahapannya itu adalah tahapan pertama untuk mengakses seluruh fungsi, jadi untuk login pertama kali ke aplikasi fasilitas pesanan langsung. Dan yang kedua itu fungsi portofolio dan transaksional. Jadi yang autentikasi pertama untuk akses seluruh fungsi, dan autentikasi berikutnya itu untuk fungsi portofolio dan fungsi transaksional. Kemudian tahapan kedua itu yang fungsi transaksional, bentuk autentikasi yang wajib diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pada tahapan pertama ya, yang untuk mengakses atau login awal ke aplikasi itu menerapkan salah satu dari what you know
itu seperti PIN atau password, atau juga bisa what you have, itu seperti identitas elektronik, kartu magnetis dengan chip, token dan atau digital signature, atau yang terakhir itu what you are, itu seperti biometrik ya, seperti retina dan sidik jari. Nah, itu untuk mengakses seluruh fungsi atau login pertama. Nah, untuk login transaksional atau untuk transaksi dan akses menu portofolio itu harus menggunakan faktor autentikasi what you know, yaitu berupa PIN dan atau password seperti itu. Nah, yang kedua itu menerapkan session timeout. Jadi untuk apabila Bapak Ibu bisa login di kedua tahapan atau di setiap tahapan itu harus ditetapkan session timeout, yaitu misal auto logout atau session termination. Itu tahapannya apabila tidak terdapat aktivitas dari nasabah bersangkutan guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain. Jadi misalnya handphone tertinggal itu dalam kondisi aplikasinya login, nah itu kita menjaga hal tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain seperti itu. Nah, dalam hal session timeout pada autentikasi fungsi portofolio dan transaksional itu yang autentikasi kedua yang ditetapkan oleh anggota Bursa Efek itu melebihi 5 menit ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kebijakan itu bisa lebih dari 5 menit untuk fungsi autentikasi pada tahap kedua, itu maka anggota bursa itu wajib melakukan analisis risiko. Itu paling kurang mencakup risiko apa aja yang kemungkinan terjadi dengan menambah waktu ya lebih dari 5 menit untuk session timeout, kemudian juga dampaknya seperti apa, lalu hal-hal yang kemungkinan terjadi itu atau likelihood-nya seperti apa, lalu mitigasi risiko terhadap risiko yang muncul itu likelihood dan dampaknya. Nah, itu harus diperhitungkan. Lalu selanjutnya itu fasilitas multiple login tidak diperkenankan. Ini maksudnya untuk multiple login dalam suatu platform yang sama, misalnya mobile seperti itu dan juga desktop atau sistem jenis platform lainnya seperti itu. Lalu juga yang terakhir, memastikan tidak terdapat fasilitas tertentu yang dapat mengakses sistem fasilitas pesanan langsung tanpa adanya proses autentikasi dan atau otorisasi, jadi backdoor access. Jadi seperti super admin itu tidak diperkenankan untuk dapat masuk ke aplikasi tanpa autentikasi atau otorisasi terlebih dahulu. Selanjutnya itu penempatan perangkat di dalam jaringan. Nah, itu yang pertama, guna menjaga keamanan dan kinerja sistem, anggota Bursa Efek harus menggunakan firewall tersendiri atau dedicated yang digunakan hanya untuk keperluan penyelenggaraan fasilitas pesanan langsung. Lalu seluruh port yang ada itu pada firewall itu harus ditutup yang tidak digunakan. Jadi perangkat firewall itu harus masih dalam dukungan atau support vendor dan atau prinsipal. Jadi belum NO support ya Bapak Ibu untuk firewallnya. Kemudian juga semua server yang digunakan untuk fasilitas pesanan langsung harus ditempatkan di dalam DMZ, sehingga akses yang dilakukan dari luar maupun dari dalam harus melalui firewall. Baik itu Bapak Ibu nantinya akan menggunakan sistem dari penyedia layanan atau pihak lain, itu juga harus ditempatkan pada area DMZ seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan audit trail. Nah, ini yang pertama itu melakukan pengelolaan dalam pembuatan, penggunaan, pengiriman, riset, dan penghapusan audit trail untuk menjaga kerahasiaan dan integritas audit trail. Nah, durasi dari penyimpanan audit trail tersebut itu paling kurang dalam waktu 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, audit trail dari sistem fasilitas pesanan langsungnya, misalnya harian itu boleh di backup, baik itu misalnya ke hard drive atau misalnya juga ke tempat lain yang menurut Bapak Ibu itu aman dan dijaga ketersediaannya itu paling kurang selama 5 tahun seperti itu. Lalu juga untuk catatan pada audit trail itu data rahasia seperti PIN atau password itu tidak boleh dicatat di audit trail. Misalnya dalam kondisi ada pengguna aplikasi dari Bapak Ibu, pengguna aplikasi fasilitas pesanan langsungnya melakukan pengubahan misalnya PIN dan password, itu kejadiannya saja yang dicatatkan, misalnya user A itu mengganti password namun juga tidak dicatat password atau PIN-nya tersebut seperti itu. Lalu ketentuan mengenai pengendalian terhadap kerawanan teknis. Nah, ini yang pertama, melakukan vulnerability assessment dan menindaklanjuti dengan cara menutup celah-celah kerawanan yang ditemukan. Jadi
untuk sistem fasilitas pesanan langsung yang telah live di area operasional anggota bursa itu harus dilakukan vulnerability assessment atau juga pengembangan juga itu harus dilakukan vulnerability assessment, lalu menindaklanjuti dengan cara menutup celah-celah kerawanan yang ditemukan. Lalu juga VA tersebut wajib dilakukan selama paling kurang 1 tahun sekali dengan menyampaikan ke bursa hasil pengujiannya. Lalu juga sistem anggota bursa efek juga diwajibkan apabila ini Bapak Ibu misalnya dari awalnya belum menggunakan fasilitas pesanan langsung, lalu akan menggunakan fasilitas pesanan langsung atau menambah channeling untuk fasilitas pesanan langsung, itu harus dilakukan penetration test dan menindaklanjuti hasil dari penetration tersebut sebelum sistem digunakan pada area produksi, seperti itu. Lalu aspek-aspek yang perlu diuji dalam pelaksanaan vulnerability assessment dan pen test ini antara lain seperti perimeter jaringan, operating system, web server, database server, serta server-server penunjang lainnya seperti perangkat jaringan dan aplikasi juga. Lalu juga Bapak Ibu yang dari untuk penerapan fasilitas pesanan langsung juga harus menerapkan patch secara berkala terhadap common vulnerability dan exposure atau CVE, itu termasuk security lainnya pada komponen-komponen seperti sistem seperti aplikasi, OS, lalu server, perangkat keamanan, dan perangkat komunikasi. Lalu juga wajib melakukan pemberian kepedulian atau awareness kepada nasabah mengenai keamanan sistem dan risiko dalam penggunaan sistem fasilitas pesanan langsung. Itu juga diharapkan atau diwajibkan anggota bursa untuk melakukan pemberian awareness tersebut. Lalu juga yang terakhir itu memiliki fungsi penghentian penyampaian pesanan apabila terdapat erroneous pada fasilitas pesanan langsung. Jadi apabila terdapat gangguan atau erroneous seperti misalnya order berulang yang tidak dilakukan oleh nasabah, nah itu harus ada fungsi untuk shutdown atau menghentikan pesanan tersebut. Selanjutnya ketentuan lain terkait keamanan itu yang pertama pengandalian terhadap program-program berbahaya atau malicious code itu termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan berupa penerapan update berkala terhadap antivirus dan atau anti malware. Lalu yang kedua menerapkan kriptografi dalam bentuk secure channel. Nah ini data diacak dalam metode tertentu sehingga dapat menutup kemungkinan pihak lain menyalahgunakan data yang dipertukarkan antara anggota bursa efek dan nasabah. Lalu juga anggota bursa efek diminta untuk melakukan sinkronisasi waktu dengan judge. Itu dilakukan paling kurang 1 kali setiap hari bursa sebelum dilakukannya perdagangan. Jadi dari perangkat dan aplikasi fasilitas pesanan langsung anggota bursa itu harus melakukan sinkronisasi waktu sebelum perdagangan dilakukan minimal 1 kali dalam hari tersebut. Lalu pengendalian koneksi jaringan yaitu melakukan pencegahan atau pemantauan terhadap penyusupan pada area DMZ yang direkomendasikan dengan menggunakan IPS atau IDS. Jadi kita merekomendasikan dari anggota bursa efek pada sistem fasilitas pesanan langsungnya untuk mengimplementasi IPS atau IDS untuk melakukan pencegahan atau pemantauan terhadap apabila terjadi penyusupan pada area DMZ-nya. Lalu selanjutnya ketentuan tambahan juga terkait keamanan yaitu pengendalian akses terhadap informasi dan aplikasi. Yaitu aplikasi fasilitas pesanan langsung itu harus membatasi akses terhadap informasi maupun terhadap fungsi sesuai dengan otorisasi penggunaan sistem. Dengan demikian itu informasi maupun fungsi yang tidak boleh diakses tidak dapat dilihat atau dipergunakan. Lalu kemudian kebijakan penggunaan kriptografi, jadi data yang bersifat sensitif atau bersifat rahasia itu harus tersimpan dalam keadaan terenkripsi. Sebagai contoh misalnya data yang menyangkut identitas nasabah atau password itu harus tersimpan secara rahasia dan harus dienkripsi seperti itu. Lalu penghentian kebocoran aplikasi, jadi aplikasi yang menggunakan cookies atau file sementara yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan data bersifat rahasia seperti password itu tidak diperkenankan. Jadi dari bursa tidak memperkenankan aplikasi fasilitas pesanan langsung Bapak Ibu itu menggunakan cookies atau file sementara yang dapat menyimpan password seperti itu. Nah demikian untuk bagian pertama itu terkait anggota bursa efek yang akan menyediakan fasilitas pesanan langsung. Kemudian di bagian kedua ini merupakan ketentuan tambahan apabila Bapak Ibu dari anggota bursa menyediakan fasilitas pesanan langsung dengan melakukan kerjasama layanan atau menggunakan jasa pihak lain.
Jadi reviewnya itu selain apabila Bapak Ibu menggunakan jasa pihak lain atau kerjasama layanan, selain melakukan review pada bagian pertama yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian juga ke bagian kedua ini yang terkait ketentuan tambahannya. Nah, dalam ketentuan tambahan itu apa saja? Yaitu pertama harus memenuhi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini kita menyampaikan ada 3 peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Lalu juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data dan data pribadi dan sistem elektronik. Ini terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi sistem yang fasilitas pesanan langsung yang disediakan oleh pihak lain atau kerjasama layanan itu harus juga mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik, lalu penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan juga perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Lalu anggota Bursa Efek untuk kerjasama layanan atau menggunakan jasa pihak lain juga harus memiliki perjanjian dengan pihak lain tersebut atau penyelenggara sistemnya. Itu diantaranya berisi yang pertama nama pihak, lalu yang kedua ruang lingkup, syarat dan kondisi fungsi anggota Bursa Efek yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga itu kriteria evaluasi kinerja pihak lain untuk memastikan bahwa pihak lain tersebut memelihara tingkat keamanan sistem dan tingkat pelayanan dari sistem tersebut. Lalu juga yang keempat, tanggung jawab anggota Bursa Efek dan pihak lain serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Yang kelima, standar layanan jasa dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat oleh pihak lain. Lalu yang keenam, kerahasiaan dan keamanan informasi. Lalu yang ketujuh itu tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasinya. Lalu yang delapan itu pelaporan secara berkala oleh pihak lain kepada anggota Bursa Efek terkait dengan sistemnya dan atau transaksinya. Lalu yang ke-9 itu pertanggungjawaban dari pihak lain kepada AB atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran lainnya atas perjanjian. Nah, ini juga harus di-state di kontrak antara pihak lain dengan anggota bursa. Lalu yang ke-10 itu jaminan atas kualitas layanan dan jasa atas ganti rugi apabila ada gangguan. Lalu 11 itu kewajiban pihak lain setiap saat jika diminta untuk menyediakan setiap catatan, informasi, dan atau bantuan berkaitan dengan sistem yang disediakan oleh pihak lain jika diminta oleh anggota Bursa Efek, otoritas jasa keuangan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu dalam kontrak tersebut juga disampaikan, jadi apabila ada permintaan dari dari Bursa, dari OJK, atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK itu harus menyampaikan catatan tersebut. Lalu yang ke-12 itu larangan bagi pihak lain untuk mengalihkan tanggung jawab ke pihak ketiga atau subkontrak atas layanan yang diberikan kepada anggota Bursa Efek. Lalu yang ke-13, ketentuan-ketentuan tentang keberlangsungan fungsi anggota Bursa Efek dalam hal pihak lain mengalami kondisi darurat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. Jadi juga harus disebutkan sini misalnya sistem dari pihak lain atau penyedia layanan tersebut terdapat gangguan. Jadi terhenti untuk channeling atau transaksi dari channeling anggota Bursa Efek tersebut. Nah, itu juga harus di-state bagaimana ketentuan-ketentuan terkait keberlangsungan fungsinya tersebut. Lalu yang ke-14 itu sanksi apabila pihak lain tidak memenuhi perjanjian SLA. Lalu yang ke-15 itu pengakhiran perjanjian, itu juga harus dimasukkan, yaitu meliputi antara lain transfer informasi dan langkah-langkah pemutusan perjanjian dan prosedur transisi apabila telah selesai melakukan kerjasama dengan pihak lain atau penyedia layanan tersebut. Nah, dan yang terakhir yang dalam kontrak itu harus terdapat mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara anggota Bursa Efek dan pihak lain. Lalu juga mengenai non-disclosure agreement ya antara Bursa Efek dan anggota Bursa Efek dengan pihak lain itu harus dimiliki juga dengan minimal isinya. Ketentuan yang terdapat di situ adalah yang pertama, pengendalian penuh terhadap informasi yang berada di pihak lain. Jadi ini harus dijelaskan di NDA tersebut seperti pengendalian informasinya seperti apa. Lalu pembatasan informasi yang diperlukan saja untuk
penyampaian pesanan menggunakan pihak lain. Jadi ini juga harus di state ya Bapak Ibu, dari anggota bursa hanya memberikan informasi apa ke pihak lain, seperti misalnya data transaksi atau portofolio itu dicatatkan juga di tempat pihak lain atau seperti apa, seperti itu. Itu harus di state dengan jelas di non-disclosure agreement-nya. Kemudian juga tidak ada pemanfaatan informasi oleh pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah anggota Bursa Efek. Misalnya ada nantinya yang melakukan demografi nasabah seperti itu tanpa persetujuan dari anggota Bursa Efek. Nah, itu juga harus dijelaskan di sini seperti itu. Lalu selanjutnya itu harus anggota Bursa Efek juga harus memastikan dari pihak lain itu memiliki mekanisme dan prosedur, itu antara lain yang pertama dari prosedur itu memiliki prosedur paling kurang itu prosedur terkait evaluasi secara berkala termasuk analisis risiko terhadap fasilitas dan pelaksanaan sistem fasilitas pesanan langsung yang diselenggarakan oleh pihak lain tersebut. Lalu juga memiliki prosedur penanganan gangguan. Jadi prosedur tahapan dari apabila terdapat gangguan di sistem yang disediakan pihak lain itu harus ada prosedurnya seperti apa. Lalu juga dalam sistem fasilitas pesanan langsung yang disediakan oleh pihak lain atau kerjasama layanan itu harus memastikan juga adanya mekanisme yang pertama autentikasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh nasabah dari AB. Lalu yang kedua validasi untuk penyampaian pesanan, untuk setiap pesanan yang disampaikan dari pihak lain atau penyedia layanan itu harus dilakukan validasi. Lalu juga mekanisme konfirmasi dari pesanan yang disampaikan oleh nasabah melalui sistem fasilitas dari pihak lain atau penyedia layanan tersebut juga harus ada seperti itu. Nah, kemudian ketentuan lainnya yaitu pertama dari anggota Bursa Efek itu harus memastikan bahwa pihak lain memiliki petugas teknologi informasi yang masing-masing dapat menjalankan fungsi paling kurang yaitu fungsi helpdesk dan fungsi monitoring, lalu fungsi operasional dan dukungan teknis, dan juga fungsi pengembangan dari fasilitas pesanan langsung itu. Lalu juga yang kedua, memastikan bahwa nasabah mengetahui risiko dalam penggunaan aplikasi dari pihak lain. Itu juga harus disampaikan kepada nasabah pengguna aplikasi yang disediakan pihak lain. Lalu yang ketiga itu memastikan pihak lain melakukan vulnerability assessment atau VA dan juga penetration test sebelum sistem digunakan di area produksi. Nah, untuk pihak lain itu treatmentnya itu harus melakukan pentest dan VA sebelum digunakan di area produksi, dan juga melakukan VA secara berkala itu paling kurang 1 tahun sekali dan laporannya diserahkan kepada bursa. Kemudian yang keempat, sistem fasilitas pesanan langsung paling kurang menampilkan informasi notasi khusus jika ada. Jadi jika terdapat informasi notasi khusus kita harus ditampilkan, dan juga memberikan tampilan khusus atas saham dan pada papan akselerasi sesuai dengan pedoman BOFIS. Nah, yang kelima itu memiliki fungsi penghentian penyampaian pesanan apabila terdapat error noise pada sistem yang disediakan pihak lain. Itu juga harus ada fiturnya untuk penyampaian pesanan ini, sama seperti yang disampaikan pada bagian pertama tadi. Kemudian juga memastikan bahwa data dari sistem yang disediakan pihak lain itu berada di wilayah Republik Indonesia. Jadi pihak lain atau penyedia jasa layanan apabila menggunakan cloud computing atau komputasi awan, nah itu juga harus dipastikan bahwa data dari sistem tersebut itu ditempatkan di wilayah Republik Indonesia, bukan di negara luar seperti itu. Nah, demikian untuk yang bagian 2 yang terkait dengan sistem fasilitas pesanan langsung yang disediakan kerjasama layanan dengan pihak lain seperti itu. Nah, kemudian bagian ketiga itu ketentuan teknis bagi anggota Bursa Efek yang menerapkan automated ordering. Nah, di sini ketentuannya terkait anggota Bursa Efek yang akan menyediakan automated ordering, yang pertama memiliki sistem kontrol risiko atau monitoring operasional automated ordering yang dapat melakukan pengawasan secara real time atas order dan transaksi melalui dan memiliki fitur untuk alert, rejection system, dan interruption system dari kondisi anomali atau error noise sesuai dengan batasan yang telah ditentukan sesuai dengan risk appetite dari anggota Bursa Efek ya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang mengimplementasikan automated ordering itu harus memiliki sistem kontrol risiko atau monitoring operasional dari automated ordering tersebut. Lalu yang kedua itu memiliki sistem monitoring yang dapat menampilkan alert terkait dengan looping order secara terus-menerus. Jadi apabila terjadi looping order terus-menerus dari fasilitas
automated ordering yang disediakan oleh anggota bursa itu harus ada sistem yang dapat memonitoring yang menampilkan alert tersebut. Kemudian yang ketiga, memenuhi konfigurasi infrastruktur dan network yang dipersyaratkan bursa, khususnya untuk security. Jadi Bapak Ibu yang akan mengimplementasikan automated ordering harus menyampaikan konfigurasi infrastruktur dan jaringannya ke bursa, nanti akan direview apakah itu sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan bursa atau tidak. Lalu yang keempat itu memiliki sistem logging untuk audit trail dan sistem reproduce system. Jadi juga harus ada logging untuk audit trail dan reproduce system. Yang kelima yaitu memiliki order management yang dapat mengontrol semua order yang berasal dari sistem automated ordering. Antara lain yang pertama itu volume atau lot terkecil setiap order ketika automated ordering melakukan split order. Lalu juga jumlah repeat order setiap detik ketika automated ordering melakukan split order. Lalu evaluasi rasio itu order to trade per bulan, evaluasi rasio dari order to amend per bulan, lalu juga yang terakhir evaluasi rasio order to withdraw per bulannya juga harus ada order manajemen yang dapat mengontrol semua order tersebut. Lalu yang berikutnya yang keenam itu sistem order manajemen tidak memiliki fitur atau fungsi order yang dapat melakukan amend dan withdraw dalam detik yang sama dengan waktu order. Jadi ini untuk mencegah adanya permainan dari harga atau transaksi seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu atau dari nasabahnya melakukan input order misalnya 100 order yang sama langsung pada detik yang sama itu semua order dilakukan amend atau withdraw. Nah itu tidak diperkenankan untuk memiliki fitur tersebut. Lalu yang ketujuh, sistem dapat mengirimkan flag order automated ordering sesuai dengan spesifikasi teknis fix 5 dan atau OJ. Nah, karena sekarang semua anggota bursa telah mengimplementasikan protokol baru yang terdiri dari Fix 5, OJ, dan EATS. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang menggunakan automated ordering itu harus menampilkan flag order sesuai dengan spesifikasi teknis pada Fix 5 atau OJ yang ada di pedoman remote trading, nah, atau juga mungkin Bapak Ibu yang minta langsung ke bagian ke Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu membuat skenario pengujian atas strategi automated ordering yang dimiliki, termasuk skenario pengujian negatif test. Jadi untuk pengujian terkait strategi automated ordering ini Bapak Ibu tidak hanya menggunakan skenario yang diberikan oleh bursa, skenario mock misalnya, tapi Bapak Ibu juga harus dari anggota bursa itu membuat skenario tersendiri yang untuk menguji terkait negatif test dan strategi automated orderingnya. Lalu yang ke-9 itu masih terkait dengan skenario, yaitu melakukan pengujian automated ordering di area development, yaitu mengujikan terlebih dahulu, dan juga di area production bursa menggunakan skenario yang telah dibuat sesuai dengan poin 8 dan skenario mock trading dari Bursa Efek Indonesia. Lalu yang 10 itu memiliki fungsi panic button. Nah, fungsi ini harus dimiliki oleh anggota bursa ya, untuk melakukan penghentian pengiriman order jika terjadi kesalahan pada automated ordering. Jadi misalnya ordernya looping atau misalnya terjadi kesalahan pada strateginya. Jadi itu harus ada fungsi panic button untuk menghentikan semua order yang dikirim melalui automated ordering tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya presentasikan terkait dengan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Kinang untuk dilakukannya proses tanya jawab terkait dengan pedoman ini. Silakan Kinang. Ya, baik, terima kasih Bapak Indra atas pemaparan materinya. Ibu Bapak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Indra, nanti akan saya bacakan. Mungkin sebelumnya akan kami sampaikan bahwa materi akan dikirimkan melalui helpdesk AB ya Ibu Bapak setelah pelaksanaan sosialisasi ini selesai. Baik, pertanyaan yang pertama Pak Indra dari Bapak Edward dari KI Tercipta Dana ya. Setiap AB wajib memiliki DRC, dapat melakukan transaksi secara simultan atau bersamaan DC dan DRC. Melakukan transaksi ke BEI dengan kapasitas di atas 50% transaksi di lokasi DRC site. Dan kapan implementasi ini dilaksanakan?
Ya, silakan Pak Indra. Ya, oke. Terkait pertanyaan Pak Irwan itu mungkin saya ulangi pertanyaannya ya, Mbak ya. Setiap AB memiliki DRC, yang wajib memiliki DRC dapat melakukan transaksi secara simultan atau bersamaan di DC dan DRC melakukan transaksi ke BEI dengan kapasitas di atas 50% transaksi di lokasi DRC set dan kapan implementasi dilaksanakan. Mungkin ini terkait ada mungkin misunderstanding ya. Jadi maksud ketentuan tersebut adalah bukan terkait simultan, tapi terkait backup dari sistem tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu yang sekarang dari sistem online trading atau fasilitas pesanan langsungnya hanya menggunakan di area main site, nah itu nantinya apabila Bapak Ibu dikenakan kewajiban yang sesuai dengan 50% yang dilakukan secara tahunan oleh bursa itu, apabila terkena kewajiban Bapak Ibu harus menyediakan sistemnya di area DR site. Nah, setelah itu cuma fungsinya sebagai backup, mungkin bisa salah satu digunakan DR site atau main site, tapi tidak simultan dijalankan keduanya, seperti itu Mbak Kina. Terkait pertanyaan dari Pak Edward, jawaban dari Baik. saya. Ya. Terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Bapak Suprapto dari Waterfront Sekuritas. Dalam pengiriman order pesanan dari BEI adalah maksimum 50.000 lot. Bila kita input order pesanan lebih dari 50.000 lot, di mana sistem secara otomatis membagi order pesanan menjadi beberapa order pesanan, misal order 60.000 lot. Order 60.000 lot, sistem akan kirim ordernya menjadi 50.000 dan 10.000 lot. Apakah ini termasuk automated ordering? Mengingat hal ini tidak ada rumus algo yang diterapkan. Ya. Terkait pertanyaan dari Pak Suprapto, mungkin bisa saya akan minta bantuan nih dari Pak Aris ya, untuk yang karena di operasional terkait dengan pertanyaan pembagian automated ordering, mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Aris Susanto. Mungkin Pak dipersilakan. Baik, jadi untuk ini kategorinya ketika order lebih dari 50.000 itu termasuk split order ya Pak ya, ketika jadi dua gitu. Jadi dalam hal ini termasuk sebagai automatic ordering ya. Jadi kalau itu tidak dilakukan di split jadi dua, itu bisa dibatasin ketika membuat form entry. Jadi ada warning bahwa order yang dimasukkan lebih dari jumlah tersebut itu, lebih dari 50.000 ya. Gitu Pak. Jadi kategorinya ini termasuk sebagai automatic ordering ketika dilakukan secara otomatis ya, melakukan split itu. Karena split itu termasuk dalam kategori automatic ordering. Seperti itu Pak Prapto mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Pak Indra, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya Pak, dari Bapak Alif Yukas, BNI Sekuritas, terkait VA dan pentest. Apabila telah dilakukan pentest, apakah masih harus dilakukan VA? Jika VA diwajibkan berkala minimal 1 kali setiap tahun, untuk pentest apakah juga perlu dilakukan berkala? Ya, Pak. Terkait dengan pertanyaan Pak Alif ya, terkait VA dan pentest tersebut ya, kita berpedoman kepada pedoman yang telah ada ya, Bapak Ibu. Itu jadi apabila Bapak Ibu telah melakukan pentest setiap tahunnya, itu juga harus pelaporannya itu sesuai dengan yang ada di pedoman, itu ditentukan dengan VA juga. Dan ini pertanyaan selanjutnya, jika VA diwajibkan berkala minimal 1 kali setiap tahun, untuk pentest apakah perlu? Tidak Pak, sesuai dengan pedoman, untuk pentest itu hanya dilakukan sebelum implementasi pertama kali. Jadi pada saat Bapak Ibu akan mengimplementasikan online trading atau DMA yang sebelumnya itu tidak ada, kemudian itu akan ditempatkan di area production. Nah, itu yang diwajibkan untuk melakukan penetration test atau pentest. Nah, selanjutnya untuk yang berkalanya kita hanya mewajibkan melakukan vulnerability assessment, tidak penetration test lagi. Oke, seperti itu Mbak Kina jawabannya untuk pertanyaan dari Pak Alif ya.
Ya, terima kasih Pak Indra. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Bapak Arisandi, Mirae Asset Sekuritas. Boleh dijelaskan lagi yang automated ordering, khususnya persyaratan nomor 6. Ya. Mungkin saya coba tampilkan dulu. Nah, terkait ketentuan yang nomor 6, yaitu sistem order management tidak memiliki fitur atau fungsi order yang dapat melakukan amend atau withdraw dalam detik yang sama dengan waktu order. Jadi maksud dari ketentuan nomor 6 ini Pak, itu aplikasi atau fungsi dari automated ordering yang dimiliki anggota bursa E itu tidak dapat melakukan amend atau withdraw dalam detik yang sama dengan waktu order. Jadi misalnya penyampaian pesanannya dilakukan pada detik pertama, itu dalam detik pertama itu tidak boleh dilakukan amend dan withdraw secara langsung dengan order tersebut, seperti itu. Jadi ini akan terbaca oleh bursa terkait dengan penggunaan fasilitas dari automated orderingnya tersebut. Seperti itu. Mungkin dari Pak Aris ada tambahan Pak terkait dengan ketentuan nomor 6 ini terkait penjelasannya. Cukup sih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih Mbak Kinang. Berikut demikian jawaban pertanyaan atas dari Pak Arisandi. Ya, baik Pak Indra, terima kasih atas jawabannya. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas partisipasinya di sesi tanya jawab pada sesi hari ini. Terima kasih Pak Indra atas perkenannya untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Ibu Bapak, akan kami kumpulkan dan akan kami jawab terpisah ya dari sosialisasi hari ini, karena mengingat waktunya sudah pukul 11 dan ini adalah hari Jumat ya Ibu Bapak, mungkin harus persiapan untuk sholat Jumat. Jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi post-test. Untuk post-test, Ibu Bapak bisa masuk ke Quizzes. Nanti kami akan kirimkan linknya Ibu Bapak, mohon dapat ditunggu. Kami akan kirimkan linknya melalui kolom chat ya Ibu Bapak. Silahkan bisa diklik linknya. Atau Ibu Bapak bisa juga masuk ke jobmyquiz.com lalu masukkan kode 278446. Silahkan Ibu Bapak, kami tunggu. Kami ingatkan kembali bahwa 25 peserta dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa top up saldo GoPay masing-masing sebesar Rp200.000. Kami tunggu kurang lebih 2 menit lagi Bu Bapak untuk bisa join ya sebelum